Sudah bersih gitu ya, buat dilihat. Cuman mungkin masalah spasinya ini masih terlalu kurang dikit. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, next. Oke, ini kalau bisa turun dikit tuh, nusa limanya tuh terlalu mepet ya, agak kurang ini. Yang sebelah kanan juga udah bagus, sudah ada angkanya. Cuman yang dari utama itu mungkin gambar rumah sakitnya digedein dikit biar dia nutupin rumah sakit yang utama, kan sama-sama aja ya. Oke, ini udah bagus. Pak Ronald, yang ketiga Pak Sanjaya, yang keempat Pak Weli, yang kelima Pak Nopal, yang keenam Pak Sudarwin, yang ketujuh Pak Pairus. Oke, kami dari kelompok 4, Bapak Ibu semuanya, mungkin di tampilan ini Pak Ibu semuanya dapat melihat misalnya di pada TPN itu sambil rakyat. Udah ada yang tahu apa itu TPN itu sambil rakyat? Oh ya. Ini Bapak Ibu, jadi dari PTPN Antasawin Rakyat ini merupakan salah satu nilai jual dari PTPN lagi dari program Pak Dirut kita dari tahun 2019. Yang pertama itu kan digitalisasi, yang kedua digitalisasi, yang ketiga itu PTPN Antasawin Rakyat. Sendiri Bapak Ibu itu mempunyai plasma seluas 56.665 hektar. Untuk dari target dari holding sendiri, PTPN 5 itu sampai dengan tahun 2025 ditargetkan seluas 22.444 hektar. Itu yang diharuskan bermitra dengan PTPN 5. Nah, untuk selanjutnya ada peluang di kita untuk mendapatkan dari sisa 2000 itu yaitu 21.490 hektar itu memilih swadaya. Yang ketiga yaitu 12.731 hektar. Nah, peluang yang paling besar untuk kita mendapatkan target yang ditetapkan dari holding yaitu dari 12.731 hektar. Untuk replanting sendiri, Bapak Ibu, PTPN 5 sudah melakukan replanting atau planting kebun plasma masyarakat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2024. Jadi targetkan itu 8.614 hektar. Nah, profitnya target per tahun dapat kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Dari 8.618 ini terdapat beberapa yang sudah memasuki fase TM. Fase TM yaitu seluas 49%, yang kedua TPM 13% dan TPM 2 itu 20%. Semangat pagi! Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Rio, saya, Bu Weni, Pak Yogi, Agus Afif, Eca dan Yola mau menyampaikan materi kami mengenai PTPN 5 menuju SDM unggul. Lagi-lagi mengenai karyawan nih. Padahal kami terdiri dari yang SDM berapa orang? Cuma 1 ya. Tapi ini hasil kesepakatan bersama. Jadi kami mengambil judul ya yang menurut kami saat ini bisa kami bahas. Next Pak. Nah, latar belakang kami mengambil topik ini yang pertama itu karena misi perusahaan kita ya PTPN 5 Agribusiness 4.0. Ya, jadi kenapa kita harus menjadi karyawan yang unggul? Itu ada di list kalau setiap kali kita melihat presentasi dari our director ya. Pasti teman-teman masih ingat tuh selalu ada kata 4.0 ya kan. Yang kedua itu perusahaan memiliki karyawan yang kompeten. Siapa sih yang nggak mau jadi karyawan yang kompeten? Nah, ini contoh anugerah nih. Berapa banyak Nur yang kamu miliki sertifikat dari perusahaan? Kayaknya cuma 5. Yakin? Ada beberapa.
dari 5? Yuk, yang punya sertifikat lebih dari 5 di perusahaan. Ada nggak? Bang Yuri. Where's Yuri? Yuri berapa Yuri? Paling 4. Nah, Yuri udah berapa tahun Yuri? Bareng kita Yuri. Istilah mengenai karyawan ini pun menjadi berubah, yaitu menjadi karyawan non-grade. Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih harus ada karyawan non-grade? Bukannya kita sudah ada karyawan tetap dan juga ada PKWT atau yang kita kenal dengan karyawan kontrak. Nah, mungkin saya akan menjelaskannya secara singkat apa yang melatar belakangi hadirnya karyawan non-grade ini. Boleh, next. Yang pertama, bahwa seperti yang kita ketahui dahulu, pada tahun 2019 mayoritas tenaga permanen kita itu adalah tenaga pemborong atau outsourcing, di mana kemudian menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pekerjaan utama itu tidak boleh di outsourcingkan atau dialihdayakan. Untuk itu kemudian pada waktu itu tahapannya adalah mulai dari tenaga pemborong kita alihkan kemudian menjadi PKWT, kemudian kita alihkan lagi menjadi karyawan non-grade gitu. Jadi semua PKWT diangkat menjadi karyawan non-grade. Boleh next. Nah, untuk ketentuan menjadi karyawan non-grade sendiri sudah diatur sebenarnya di dalam SK, di mana kemudian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita menjadi KNG. Yang pertama adalah tentunya menyampaikan surat lamaran. Dari gambar kami ini, kenapa kami memilih Dora? Seperti kita tahu, ini merupakan sosok perempuan yang bisa menjelajah kemana-mana. Kebetulan di kelompok kami ada satu orang perempuan. Makanya kami buat gambar Dora. Walaupun dia perempuan, tapi dia punya kekuatan untuk menjelajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spirit, wih, semangat. Semangat. Baik, terima kasih. Mohon izin abang kakak semua, kami ingin menjelaskan kami dari kelompok 4. Nama kelompok kami Goku bukan sembarang Goku, karena kami adalah golongan orang yang selalu berkeinginan untuk usaha. Oh, jadi ada panjangannya ya? Ada. Oh, iya, keren. Ya, jadi jargon kami bisa kita ulang lagi. Spirit, semangat. Ya, karena semangat 45 mirip pejuang. Kita di sini adalah penerus perjuangan, jadi kita harus lebih semangat, jadi makanya 55 naik satu angka lagi. Kemudian maksud dari gambar kami, kenapa kami memilih tokoh kartun Goku? Karena Goku adalah tokoh kartun yang bersemangat selalu ya. Ceritanya dia terus berjuang. Kalau 2 mana 2? Nah, namanya manusia ya. Al-insanu makhluk khata wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dosa. Jadi nggak apa-apa, namanya salah ya. Kalau 2, tangan kanannya kasih ke teman sebelah kanan. Ulangi lagi semuanya kata halo Bandung, kota kenangan betul. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rambut kembali. Telah menjadi lautan api. Mari bung kembali. Boleh bertemu tangan semuanya. Dan semuanya oke. Mbak Yabri mohon izin kita kasih semuanya bintang ya Mbak Yabri ya. Kalau semua oke kita kasih 3. Suara semangatnya. Api asmara yang jauh, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Asik. Tercangkul seakan itu irama. Karena kaya oh pesona, aura kopi gandum, irama kopi gandum. Asik. Coba kita lihat wajah karyawan.
susu yang bergerak. Hei, ha. Asik. Hei, ha. Hei, mana suaranya? Asik. Hei, ayo. Semua bersiap-siap. Kopi yang bergerak, kopi bergerak. Hei, ayo Bayati, kita lihat kamu mana yang paling semangat Bayati. Oke, susu bergerak, susu bergerak. Oke, sekarang tunjuk satu orang maju ke depan. Tunjuk satu orang maju ke depan. Sekarang anggota kelompok ikuti gerakannya. Ayo cepat ayo. Hei, ayo kita lihat bersama-sama kabar orang lain. Cari lagi, hati-hati, ada kabel. Ayo. Sebanyak-banyak ke dalam ruangan ini. Hati-hati ada kabel, hati-hati kabel. Hati-hati ada kabel. Sehat. Sehat. Semuanya silakan. Yuk, langsung pecahkan kelompoknya. Maksud dari pasukan gabungan tersebut apa? Ayo, 2 menit terakhir, ayo. Langsung kalau udah jangkauannya naik, kita akan lihat semangatnya. Kita akan berambutan selama 2 hari ini. Yo. Nama kelompoknya enggak? Enggak. Ini bahasa pribadi. Oke, siapa lagi? Apa nih? Kemudian selanjutnya pemenang kapal atas nama Roberto Tariga. Silakan. Dan ketiga atas nama Eno. Mana? Bersebelahan ya. Pemenang kedua atas nama Irham Darmawan. Pemenang pertama atas nama siapa kira-kira? Siapa? Pemenang pertama selamat nama Dasya. Oke, kami persilakan untuk bisa memberikan hadiah terlebih dahulu. Silakan Pak untuk bisa diberikan hadiah terlebih dahulu untuk terbaik.